Odol Podcast Online. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abai sama Isan. Halo San, Abai. Halo. Gimana kabarnya nih, Waalaikumsalam. Abai, Isan? Kabarnya Kabarnya baik, Jo. Kabaran baik, gue baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat-sehat terus. Lagi corona, lu sibuk ngapain sih? Siapa dulu nih? Gue dulu, Isan dulu. Hah? Gue dulu apa Isan dulu nih yang jawab nih? Abai boleh, Abai. Kalau gue sih sekarang sibuk ini aja sih karena persiapan ponnya diundur. Jadinya gue latihan-latihan di rumah aja biar fisiknya turun. Sama satu lagi, gue tetap kadang-kadang dapat jadwal piket ke kantor. Oh iya. Perkenalan Abai juga nih atlet apa sih, Bay? Taekwondo ya, Bay? Atlet Kempo nasional. Nasional, alhamdulillah. Kempo apa taekwondo sih? Kempo. Wih, sadis. Kalau Isan, sibuk apa, San? Jadi sebenarnya kan gue domisili sekarang di Ngawi ya kan. Oh, Ngawi. Yang gue liat postingan lu kemarin di Ngawi itu ya? Di Ngawi gue ada ngejalanin usaha lah di sana. Terus kebetulan karena ada pandemi ini gue balik, kebetulan juga ada lebaran, gue balik. Kesibukan di sini karena tempat kerja gue jauh ya, gue dari jarak jauh kontrol aja sih. Terus ngisi. Tapi berjalan itu usahanya berjalan masih tetap. Alhamdulillah masih berjalan walaupun terseok-seok ya kan, kita semua tahu. Iya benar. Karena lebaran ini nggak bisa mudik, sedangkan gue usahanya di tol. Iya benar. Jadi nggak ada sedikit pun mobil yang masuk tuh, sedikit banget. Jadi ya tetap bertahan lah. Gimana pun caranya itu gitu. Kayak usaha lu kayak rest area gitu kan? Ya betul di rest area. Lu kan bisa dibilang Abai atlet dan pekerja, Isan pengusaha. Sangat berpengaruh nggak sih tentang dengan adanya pandemi ini gitu? Berpengaruh atau tidak buat lu? Kalau buat gue sih, ya Bang, gue dulu ya. Nggak perlu sulit nih, kita jauh nih San. Okay. Kalau menurut gue sangat berpengaruh sih. Apalagi kan kalau misalkan gue kan atlet nih, harus latihannya, apalagi kan gue kan gerakannya bukan yang berkelahi kan untuk pon yang sekarang, lebih ke gerakan. Dan gue itu kan sama grup kan. Kalau grup kan harus butuh chemistry dong. Betul. Jadi harus rajin-rajin ngumpul. Betul. Kalau misalkan sekarang kan latihannya individu masing-masing. Jadinya kalau misalkan gue latihan tapi di satu tempat temen satu tim gue nggak latihan, kan bakalan pengaruh banget. Dan kita juga kan nggak bisa terus ngasih tahu ke teman kita kan, dan mastiin dia juga latihan sekeras yang kita lakuin kan. Oh gitu. Paling cuma bisa ngechat doang. Kalau misalkan di pekerjaan sih ngaruhnya liburnya jadi banyak. Tapi gaji utuh kan anjir. Gaji enggak jauh. Serius lu? Jadi kita gaji pokok utuh kan? Gaji pokok alhamdulillahnya kalau pekerja BUMD, BUMN sih aman. Tapi tunjangan-tunjangannya yang kepotong, enggak sebesar biasanya gitu. Untuk Isan? Waduh, nggak usah ditanya ya bro ini. Nih, dari segi pemasukan aja udah kayak orang Batak, tau gak lo? Pandapotan manurung. Apa artinya? Gue gak ngerti anjir. Pendapatan menurun, Han. Oh, pendapatan menurun. Oke. Itu kalau misalnya kita persentase ya. Kalau kita persentase, itu gue 98%. 98% berpengaruh. Menurun? 99%. 99%. Menurun. Jadi ibarat kata biasanya traffic di tol itu misalnya sekitar 300 mobil per hari ya. Yang masuk doang loh, belum tentu ke tempat gue itu tuh. Baru masuk ke rest area-nya. Sekarang tuh per jamnya 1 sampai 2 mobil. Jadi diputusin? Karena memang sekarang jalur tol kan ditutup. Untuk mudik kan nggak bisa ya. Jadi mudik nggak bisa. Mudik nggak bisa, jadi sedangkan pengguna tol itu kan rata-rata tujuannya untuk mudik kalau misalnya saat momen ini ya. Momen lebaran ini. Justru kalau misalnya di usaha gue di sana, momen lebaran ini biasanya gue meraup keuntungan 5 kali lipat. Seharusnya. High season buat lu. Jadi bisa beli skin Mobile Legends baru. Dalam setahun paling puncaknya tuh lebaran lah ibaratnya. Dan high season ini buat semua. Nah, kita pengusaha di sana semua udah gigit jari semua, bro. Semuanya udah kepusing. Yang lain sekarang bahkan jadi bangkrut season. Apa? Bahkan yang lain tutup.
Gue maksain aja buka. Gitu. Ya karena kalau tutup kayak lu nyerah gitu aja sih. Bener gak sih? Satu itu, kedua gue mau ngambil yang 1-2 mobil ini. Maksudnya? Gitu. 1-2 mobil itu biar ke tempat gue, karena yang lain tutup. Oke. Tapi Di sana di tempat Alfamart kan lu tutup. rest area nih ya, lu menyiapkan kayak sanitizer gitu juga nggak sih? Iya, semuanya sanitizer ada, hand soap ada. Jadi SOP-nya untuk si pandemi ini ada ya? Esensial ya. Iya, betul. Kebanyakan sih orang ke tempat gue tuh untuk bisa ngambil tarik tunai, isi e-tol. Jadi makanya gue paksain untuk tetap buka. Kalau ATM gitu berarti nyewa ke tempat lu juga? Sebenarnya untuk ATM ini ke yang punya rest area sih, BUMN. Oke. Untuk saat ini belum ada ATM, makanya gue nyediain untuk tarik tunai karena banyak yang nyari. Oke. Tarik tunai. Oke nih, masalah corona, COVID ya, COVID-19. Kan banyak nih yang lagi hype banget untuk masalah konspirasi, ya kan? Nah, konspirasi. Putus-putus di guahan, sorry bro. Ya, masalah konspirasi untuk COVID ini kan banyak yang masalah konspirasi, memperbincangkan masalah konspirasinya si COVID, gitu. Lu salah satu orang yang percaya teori konspirasi si COVID ini atau enggak nggak sih? Abai atau Isan? Isan dulu deh. Putus-putus. Isan tuh koneksinya putus-putus dia. Gua dulu deh. Ya, boleh, Bay. Kalau misalkan gua konspirasi, gua kan konspirasinya banyak banget ya, COVID ya. Iya, benar. Nah, tapi gua nggak semuanya langsung gua telan mentah-mentah sih konspirasi itu. Kalau gua sih percaya, adalah salah satu orang yang percaya, tapi nggak secara keseluruhan. Ada beberapa konspirasi-konspirasi yang konyol yang menurut gua yang nggak harus bisa kita percaya. Ada juga beberapa konspirasi, tapi konspirasi kan belum tentu benar, belum tentu salah kan. Dan boleh diperbincangkan. Iya, gue tuh cuma yang ada di pikiran gue aja. Yang ada di pikiran gue, kira-kira konspirasi ini bener nggak ya? Dan kadang-kadang itu bikin gue lebih waspada aja sih. Dan lebih seru aja kalau dipikirin, ya nggak sih? Nah, konspirasi yang lo maksud itu apa emang, Bay? Konspirasi yang pertama. Yang maksud gue, yang gue percaya, ada, iya. Gitu. Yang gue percaya ada tuh salah satunya perdagangan vaksin. Nah, oke. Isan dulu, oke Isa. Salah satu, lu orang-orang yang percaya akan konspirasi, teori konspirasi atau enggak sih untuk masalah COVID ini? Gua jadi gini, di sini kan ini kan pandemi global ya. Iya. Ini semua satu dunia ini kita kena dampak. Betul. Dan urusan di sini kan banyak banget kepentingannya nih. Banyak narasumber yang membahas soal konspirasi. Betul. Di berbagai lini, misalnya contohnya dari mulai basic corona itu sebenarnya nggak ada. Ada lagi soal vaksinnya juga. Ada lagi penyembunyian nggak transparansi soal datanya, ya kan? Betul. Kalau yang gue percaya konspirasi itu ada di lebih ke data sih. Datanya yang dikonspirasikan. Sebenarnya konspirasi ini ada yang disengaja maupun memang nggak kebendung lagi, kayaknya ya. Kayaknya ya. Uncontrol gitu, nggak kekontrol. Contohnya kayak di Indonesia aja deh. Dan gue yakin di negara lain juga sama. Karena kita semua nggak ada siap kan untuk hadapin. Betul. Loss gitu ya. Karena kan konspirasi pun pasti ada pro kontra ya. Dan mereka baru sekedar asumsi kan. Iya. Nah, gue ngambil aman aja deh, yang pasti ada nih, pasti di data nih, gitu. Data ya macam-macam, mulai dari korban, grafiknya lah. Tapi gue denger ada dokter, lu pernah dengar juga nggak sih? Dia bilang belum ada di dunia ini orang yang mati gara-gara pure corona. Pernah denger gak? Pure gara-gara corona dia mati. Gue pernah denger, cuman original dari si dokter itu belum ya, jujur. Setiap gue baca semua berita dan artikel, pasti ada yang berhubungan dengan corona. Semuanya alasannya karena komplikasi yang berhubungan related to coronavirus. Iya sih, setuju juga kalau situ. Tapi, nah, ngomong-ngomongin konspirasi nih. Konspirasi, lu kayak konspirasi polio tahu? Tahu.
Polio tahun 2009 ya? Dari awalnya Vaksin, kan? polio sih yang gue tahu. Oh, kurang tahu gue. Gue taunya konspirasi yang vaksin itu. Kalau yang gue Vaksin baca, polio yang sedangkan di Indonesia udah pada sembuh, tapi masih jadi seolah-olah masih ada polio lah ibaratnya, pengiriman vaksin polio, padahal di sini udah nggak ada yang polio. Itu kalau nggak salah tahun 2009 ya. Yang gue baca tujuannya, lu tau nggak apa? Apa tuh? Apa? Yang gue baca tujuannya agar manusia di dunia ini umurnya nggak lebih dari 70 tahun. Jadi vaksinnya itu, ya, jadi dia kayak kontrol apa sih kepadatan penduduknya gitu. Populasi. Ya. Populasi bumi. Iya, populasi di dunia, mereka mau nahan itu. Yang gue baca sih begitu. Keren sih ya sebenarnya ya. Iya, makanya kan namanya konspirasi, rencana jangka panjang gitu kan. Terus berarti itu ada maksud terselubung dari si vaksin ya? Kenapa? Ada maksud terselubung dari sebuah vaksin gitu kan. Vaksin kan tadinya untuk itu konspirasi namanya. Sampingnya gitu kan. Iya. Efek sampingnya jangka panjang. Oh gitu. Gue baru tahu sih. Oh iya, gue udah baca ada. Terus apa namanya, kayak si corona ini juga si Bill Gates bikin vaksin yang nanti ada chipnya. Ngerti nggak sih lu? Tahu gue pernah dengar tentang semua orang, dan mereka bisa kontrol kita lagi di mana, posisinya di mana, dan bisa pengendalian diri dari jarak jauh gitulah. Tapi kalau misalkan mendeteksi posisi kita ada di mana sih tanpa kita disuntikin chip juga kan sekarang juga udah by email, by smartphone, tapi kan bisa. Ya kayak tapi itu kalau kan kontrol tiba-tiba lu jadi kayak robot, lu jadi kayak robot, lu suruh ngapain, otak lu dicuci dari jarak situ, gua nggak tahu ya, canggih banget kalau misalkan memang ada. Iya, tujuannya ke sana. Jadi biologic war gitu. Keren ya. Kalau misalnya itu Bill Gates yang ngedanain, gue yakin sih mungkin aja terjadi, karena lu tahu sendiri dananya dia. Iya, 1 detik aja dia berapa M gitu gajinya dia. Si Bill Gates ini mau ngontrol semua orang dengan tujuan apa, tahu nggak lo? Yang gue baca, mata uang tunggal. Ternyata itu mata uang tunggal. Jadi US dollar semua. Iya, nggak tahu ntar jadinya pound sterling atau makanya kan si pound sterling kemarin keluar dari euro kan, tahu nggak sih lo? Iya ya. Iya. Gue baru tahu juga itu. Iya, gue baru baca begitu ya. Mereka nggak setuju. Kenapa, San? Dia berbarengan dengan Brexit kemarin. Iya, Brexit, betul. Terus kalau misalnya mata uang tunggal itu, gue pikir kayaknya yang paling dominan punya effort ke arah sana, kayaknya mata uang digital ya. Bitcoin, kayak gitu. Nah itu kan karena dia Bitcoin bukan mata uang sih, mereka menciptakan mata uang gitu. Iya, menciptakan digital lah intinya, basicnya digital yang semua orang sebenarnya bisa ke arah sana punya. Betul. Itulah sebenarnya dolar juga bisa sih. Sekarang makanya dirumahkan, lu nggak bisa belanja, nggak bisa ini, pakai digital semua, bener gak sih? Betul. Kayak berjalan gitu, apa yang mereka tuju. Betul. Berarti lu termasuk setuju ya konspirasi? Kalau gue sebenarnya ya beberapa konspirasi yang jahat ya terkadang gue setuju. Kayak memang pasti. Misalkan kita balik ke film-film zaman sekarang lah ya, misalkan Avengers kemarin. Betul. Dibandingkan gue lebih milih sama superhero-nya, gue lebih mendukung Thanos untuk itu. Kenapa? Kenapa? Karena gini ya. Kalau gue mikirnya ya, memang kan kadang-kadang kita kan kelahiran nih, populasi bumi kan semakin lama tuh semakin banyak kan. Betul. Semakin banyak ya. Dunia kan bakal semakin padat, dengan semakin banyaknya orang, semakin banyak ideasi. Mereka kan pasti kan berkembang, dan mereka kan manusia hakikatnya adalah orang yang egois ya nggak sih? Iya, mereka betul. apapun yang lu kasih pasti lu untuk diri lu sendiri juga pada akhirnya kan. Iya, benar. Nah, semakin banyaknya orang nih, populasi banyak, makanan banyak, bisnis semuanya, sektor bisnis semuanya udah pasti dikuasain sama banyak orang kan. Betul. Semua orang berbisnis, akhirnya nggak ada yang bisa beli. Nggak ada yang beli. Jadi orang kaya semua. Jadi orang kaya semua kan. Kayak sekarang udah kelihatan banyak semua orang kaya banget. Tapi yang
miskinnya di bawah-bawah tuh nggak kelihatan kan, udah kayak tikus dan kecoa kan sekarang kan, udah mulai kelihatan dengan adanya genosida nih, Apa tuh genosida? Gue nggak tahu. Jadi kayak pembantaian satu etnis secara massal. Oke. Massal dihabisin misalkan gitu ya di salah satu daerah. Satu generasi itu satu habis misalkan kata itu dihabisin. Oke. Habis lah kayak Thanos gitu kan, separuh bumi dihabisin. Kan bakal ada kehidupan baru kan. Resource-nya juga lebih banyak untuk manusia-manusia yang baru. Cuma egoisnya gue adalah gue pengen jadi salah satu orang yang selamat dari genosida itu. Semua orang akan berpikir seperti itu sih. Bakalan seperti itu kan, tapi gue kadang-kadang gue berpikir juga kayak sebenarnya bagus, cuma itu jahat banget. Tapi gue salah satu orang yang lumayan setuju, cuma takut. Ngerti gak sih, Jo? Iya, khawatir. Nggak punya persiapan. Betul, cuma kan bumi ini kan butuh berputar. Dan manusia di dalamnya juga butuh berputar. Kalau misalkan tingkat kelahiran lebih sedikit daripada tingkat kematian, repot juga nggak sih? Repot juga. Nah, itu yang mereka pikirin, si elit global ini. Gitu. Apa mungkin seharusnya gue bergabung sama elit global itu? Abai udah masuk elit global belum sih? Elit lokal lah. Elit lokal atau grandmaster lokal. Lokal server, top lokal. Kalau misalnya bahas soal genosida nih ya. Oke, tadi kan kita sempat nyerempet bahas genosida ya. Kalau misalnya kalau genosida itu kan perbuatan manusia yang tujuannya itu untuk menghilangkan atau menghapuskan suatu etnis atau suatu kalangan. Lah ya. Itu untuk tujuan tertentu. Bisa karena landasan politik atau ideologi. Oke. Yang rata-rata tuh ideologi sih. Contohnya kayak waktu Hitler dulu, Holocaust sama yang Myanmar juga kan. Terus Uighur juga. Nah itu kan sama aja kayak depopulasi ya masuknya. Iya, betul. Nih, gue nggak so tahu nih. Iya, itu ada sejarahnya kok. Nah, terus bisa dibilang pandemi ini, gue pernah denger nih ya, lupa di medsos, ada seorang dokter ngomong kalau dari WHO ya, kalau nggak salah WHO, kalau misalnya kita tuh sebenarnya dunia tuh nggak tahu ini virus bakal hilang apa enggak. Oke, benar. Bisa hilang atau enggak? Bisa aja kita harus hidup di tengah-tengah virus ini. Maksudnya yang kuat yang hidup. Iya. Nah, itu mungkin juga karena kan tubuh kita juga perlu bakteri sama virus untuk menciptakan antibodi ya. Antibodi dan imun sistem. Nah, kalau misalnya memang itu harus terjadi, berarti bakalan terjadi depopulasi untuk kalangan usia yang rentan. Iya. Yang 50 ke atas itu. Iyalah, usia segitu berarti mau nggak mau bakalan ya amit-amit ya hilang karena memang harus hidup berdampingan dengan ini. Dan sekarang pertanyaannya, kita nggak mungkin siap karena kita sayang sama orang-orang di sekitar kita yang umurnya segitu. Contohnya bapak kita, itu berat memang. Iya. Apalagi yang gue tahu nih pemerintah udah ada bawa wacana apa tuh? New normal. Herd immunity ya? Herd immunity kan? Herd immunity. Immunity itu kan imunitas gembala ya, maksudnya secara keseluruhan populasi mayoritas, gitu kan. Untuk mencapai itu berarti harus banyak korban dulu dan syaratnya harus ada vaksin. Iya, kayak dijadiin percobaan dulu gitu kan. Harus ada korban dulu baru. Untuk saat ini pemerintah udah, misalkan sekarang nih pemerintah udah mulai menyerempet herd immunity itu ya untuk menuju new normal itu San dan Jo. Tapi kalau misalkan belum ada vaksinnya, yang kata Isan tadi belum ada vaksinnya, sebenarnya ini lumayan edan nggak sih? Edan ya? Edan. Itu sama aja kayak kita pasrah berarti. Tapi kalau berarti kita pasrahin aja berhubungan sama konspirasi nggak sih lu pikir? Kayak penjualan farmasi dunia gitu? Jadi gini Isan. Kalau misalnya Corona ini kan vaksinnya sebenarnya belum ditemuin ya.
menurut gua konspirasi bakalan ada nanti setelah vaksinnya ketemu. Akan berlomba-lomba untuk membuat vaksin-vaksin yang lainnya. Iya, kalau bahas konspirasi, lu gak akan ada habisnya karena ada di pikiran lu sendiri kan, dan lu nggak tahu yang bener yang mana kan. Sama kayak percayaan lu sih itu jadinya. Iya benar. Akan banyak perdebatan dan perbincangan. Betul. Dan yang kita berdebatin sekarang juga belum tentu benar, belum tentu salah. Bisa benar, bisa salah. Tapi untuk open mind orang-orang yang ketakutan, justru setelah gue denger ini konspirasi, panikannya udah hilang kan gue bilang sih. Panik gue berkurang gitu. Karena berpercaya. Tapi kalau gue lebih setuju sama orang yang takut dibanding sama orang yang santai, cuek gitu. Kenapa coba? Kalau misalkan kita ini memang konspirasi ya, konspirasi. Kan nggak ada salahnya kalian bener-bener jaga-jaga diri kalian dari virus yang memang belum tentu ada kan. Sama kayak gini deh, kepercayaan. Yeah. Lu belum pernah dengar, lu belum pernah ke surga atau ke neraka. Betul. Ya kan? Tapi lu tetap beribadah dong. Betul. Ada usahanya. Nah, usahanya sekarang virusnya kan memang belum tentu ada. Misalkan ya, virusnya memang belum tentu ada. Tapi apa salahnya sih lu hidup lebih bersih, lu jaga-jaga. Betul. Iya nggak sih? Sekarang kayak banyak orang yang berani. Misalkan kemarin Pak Jokowi sempat bilang, itu namanya pulang kampung bukan mudik misalkan. Iya. Nah sekarang orang-orang Indonesia banyak lah yang bilang gini, di posting di Instastory mereka bilang, pulang kampung bukan mudik. Persiapan pulang kampung karena mudik nggak boleh. Iya. Kan fuck you banget tuh itu menurut gue. Iya. Ya maksud gue, ya lu nggak usah meremehkan itulah. Iya. Ya kan? Ya lu mikir aja logisnya pulang kampung. Lu mikir aja. Pemerintah juga bikin peraturan itu kan, mereka juga walaupun kalian misalkan nggak pro sama pemerintah gitu ya, mereka kan juga berpikir keras gimana caranya untuk melindungi masyarakat dan mengurangi penyebaran virus ini kan. Betul. Tapi kalau misalkan masyarakatnya setolol ini nih, kasihan nggak sih pemerintahnya? Kalau misalkan lu nggak mau, kalau misalkan lu nggak mau diatur, siapa suruh lu jadi masyarakat? Tugasnya masyarakat, tugasnya masyarakat itu kan nurutin pemerintah. Elit lokal ngomong kan. Game lokal. Gue setuju sih. Jadi bukannya percaya atau nggak percaya ada si COVID ini. Kalau ada yang COVID atau enggak, itu gue percaya ada. Tapi wajib antisipasi, usaha untuk menghindari itu harus ada. Gitu. Kayak lu bilang tadi, kita nggak pernah lihat surga neraka seperti apa, tapi kita tetap berbuat baik dan beribadah gitu kan. Betul. Jadi gini sih Han, kalau gue tambahin ya. Jadi kalau misalnya belajar dari pandemi yang udah ada yang sejenis, contohnya flu Spanyol ya. Flu Spanyol ya tau gue. Flu Spanyol di 1912 itu kan dia ada 3 gelombang. Iya tahu. Ada 3 gelombang ya. 3 tahapan ya. Itu tahu. Dalam pandemi itu tuh berjalan sekitar kurun waktu 2 tahun. Sedangkan kita kalau misalnya corona ini dari Januari lah ya. Iya, Januari. Dan kurang lebih kalau misalnya kita lihat statistika yang gua nggak tahu bener apa enggak, itu yang di luar udah mulai ada yang peak, udah mulai ada yang drop, ya kan? Iya, betul. Nah, itu harus waspada di gua, ya kan? Iya. Jadi, nah, kita nggak tahu, kita semua nggak tahu nih sampai kapan. Betul. Cuman masalahnya ekonomi kita bakal kayak gimana kalau kita bakalan di rumah terus. Karena kan nggak ada yang siap. Gue sebagai pengusaha lah ya. Gue khawatir jujur khawatir kalau ini bakalan berkepanjangan tanpa solusi. Iya benar. Apakah mungkin dan menurut gue yang paling mungkin ya the new normal. Iya benar. Makanya kenapa ada podcast ini? Dengan catatan memulai. Dengan catatan ya, gue setuju kata Abai, kita harus ada ikhtiar ya kan, kita harus ada usaha. Ada ikhtiarnya. Usahanya apa sih? Bukan berarti the new normal lu jadi bodoh amat. Soalnya kan bisa aja lu kuat tapi orang yang lu sayang kena. Iya. Orang lain, nah gitu. Kita harus tetap jaga-jaga. Care lah, harus care satu sama lain. Normal, ya kan? Normal yang nggak normal. Tapi nggak normal. Iya. Tahu. Supaya ekonomi kita tetap jalan. Mau makan di mana? Mau gimana kita bayar orang untuk kerja, gimana kita untuk cari uang. Gitu. Yang paling beresiko menurut gua
yang paling beresiko adalah essential workers. Contohnya di rumah sakit, pekerja kesehatan. Itu rentan ya? Kasir. Rentan karena ketemu banyak orang, sedangkan kalau kita aja bisalah menghindari, ya kan? Iya. Orang-orang yang harus body contact, bukan body contact sih maksudnya, yang harus kontak langsung ya. Iya, bertemu banyak orang lah. Lebih beresiko. Nah, orang-orang inilah yang harus lebih waspada, termasuk kita juga sih. Iya. Gue juga pekerja sosial. Kalau kita nggak normal, kalau kita bakal gini terus, wah, gue nggak tahu gimana ekonomi nih jadinya, gue aja udah pusing. Pusing lah, kita bikin diri aja pusing. Iya benar kok. Gue pusing, gue harusnya udah beli skin. Banyak. Anjir. Elit lokal ketawa, San. Dia duitnya banyak kali ya. Ya itu bercandaan aja ya. Sampai kapan juga gue bisa bertahan kayak gini. Iya. Udah deh, kita nggak ada habisnya ngomong konspirasi mah, beneran deh. Ya udah, daripada kita ngobrol so tahu ya nggak? Iya benar. Nanti orang-orang elit global ngeliat elit lokal ngomong ketawa dia. Iya. Elit lokal. Tinggal klarifikasi, baik. Ini ngapain nih gini? Gembel-gembel so tahu banget nih ngomonginnya nih. Lu punya klub motor ya? Tentang persahabatan lu deh. Udah berapa lama sih kalian berdua kenal? Kenal berapa lama? Berapa tahun? Kelas 1 SMP. Satu SMP, waktu itu si Isan mau ngebotin gua tuh. Satu SMP umur lu berapa, San? Itu 2003. 2003. Kita, Bay, umur 13-14 tahun lah. Iya, waktu itu lu mau ngegebugin gua tuh, satu sekolah. Kenapa? Agak, gue cuma pengen lihat ada apaan sih tuh rame-rame, ya kan? Terus? Kalau dipukulin mah, sumpah gue gak akan nolongin, Bay. Gue belum kenal. Paling, aduh kasihan amat tuh bocah gitu kan. SMP 5 ya? SMP 5. Berarti berapa tahun tuh? 17 lah. 17 tahun lu. Sweet 17 San, rayain San. Ayo nanti kita rayain ya, gak tahu. Chemistry lu udah gila parah kali ya? Lumayan sih. Lumayan lah. Terus katanya lagi bikin lagu baru. Lu kan anak band nih. Lagu baru. Oh tadi kan lu nanya kesibukan, Han. Jadi karena gue gabut banget, gue mulai karena gue kemarin-kemarin kan gue di Ngawi gue nggak bisa bermusik ya, terpaksa nggak bisa bermusik. Paling gue gejreng-gejreng gitar. Pas gue balik lagi ke sini, gue ketemu Abai, kita mulai deh iseng-iseng lagi. Iseng tapi serius. Iseng tapi kalau bisa serius, kalau bisa. Gitu sih, ngisi waktunya gitu, lumayan. Nyiptain lagu gitu ya. Terus Han, ngomongin persahabatan, lu punya sahabat nggak Han? Sahabat ada lah. Yang sampai belasan tahun juga? Ada. Gua kenal sama lu udah lebih lama dari apa ya Han? Iya jelas. Iya benar. Tapi lu pernah tukeran kolor belum? Hah? Tukeran kolor udah pernah belum? Udah lah. Belum lah. Udah pernah. Rumah deket. Gue juga inget Han, lu dulu pernah macarin anak SD lu kan? Anjir dibahas. Kan gue masih SMP. Lu bisa dituntut lu. Gue pacaran ini kalau dimasukin lu gue masih SMP. Gue tahu tuh anak memang cantik, tapi SD Han, pas udah gede memang jadi dokter sih. Cuma lu kan masih gue tahu deh siapa. Gue aja juga masih kecil. Kecil ya, kan enggak masalah kan jangan SD banget. Kenapa? Cinta monyet ya. Monyet juga ada yang cabul kok. Itu gak ada kesimpulan. Jangan, udah. Terus kalau boleh gue nanya, Han. Apa tuh? Kan lu juga punya usaha nih ya. Gimana nih di tengah kayak gini-gini nih, masih jalan nggak? Gini, kalau usaha gue itu kan dalam kategori hobi ya, jual burung kan. Burung kicau kontes gitu kan ya. Okay. Nah, semenjak pandemi ini, si kontesnya ini kan tidak diperbolehkan gitu. Jadi, ya mau nggak mau, kalau gue paksa buka pun, nggak ada yang beli gitu. Karena kontesnya pun tutup. Paling fokus ke pembibitan kali. Gue nggak ternak. Jadi,
sistem order partai gitu kalau gue kirim dari luar kota, dari Solo, dari Jogja, dari Lu nggak latih? Madura. Nggak latih burung-burung lu? Kenapa? Lu nggak latih burung-burung lu? Apa udah terlatih? Sudah terlatih. Oh, udah terlatih. Sudah terlatih. Bisa makan sendiri ya. Bisa cari makan sendiri. Tapi kadang-kadang kalau bisa habis kebanyakan makan pengen muntah gitu. Oh, pengen muntah ya. Pengen muntah. Ketemu betinanya nggak tapi? Kenapa? Betina Ketemu betinanya banyak lah, burung betina banyak. Banyak. Bagus Burung ya? ya? Gitu, kasihan lah. Ya makanya harus edukasi biar bagus. Isan sama Yasmin gimana ya, San? Goblok. Kan lu teh dia udah punya pacar lagi, si Isannya gampang marah lagi. Iya. Isan itu laki-laki anti galau. Gue udah punya pacar, Han. Sekarang. Salon istri apa pacar? Dari dulu juga lu punya pacar, cuma kan ganti-ganti. Dipertegas. Oke, kita masuk ini ya. Gue mau nanya tentang kepo-kepo sedikit. Boleh ya? IG orang. Wes. Apa? Wes. IG orang. Nih. IG Palasik itu. Apakah saat ini masih suspek? Itu CGI. Itu CGI cuy. CGI. CGI. Itu Falcon. Perut gue pakai green screen itu. Itu Falcon cuy. Masih suspek kan? Kagak lah, pertanyaan bodoh. Masih six week enggak. Ini lu bertiga ya. Yoi. Nih San, nih istrinya Abai, Dinda. Ini Abai. Nah, seerat itu apa namanya? Pertemanan kalian gitu. Itu kalau lo lihat feeds gue dari paling bawah udah ada Abai. Serius? Ini apa ini? Ini apa ya? Abai. Itu Abai. Ini apa? Pertamanya. Postingan pertamanya aja lukisan gua, gila. Ini Hadi ya? Itu Hadi. Hadi. Oh iya bener juga ya. Postingan pertamanya Abai. Wih. Gila ya. Ancot. Mau naik Ancot. Wes. Bukan, itu dia mau nyebrang. Terus? Terus ada kucing. Iya, San. Itu reinkarnasi. Ini apa ini? Oh itu gue suka ngegambar dulu, hobi. Oh. Buka orderan, ya. Ini Buat waktu sampingan syuting lah, buat video klip ya? offline. Ya, Bay. Video klip, bukan video klip gue ya, tapi Video klipnya Tenala. nah ya. Oh ini. Yang sangat disayangkan Wih. di video klip ini kenapa lu pakai buff? Bener. Udah antisipasi corona sejak dulu. Oh, jadi Gue udah ada feeling-feeling gitu. jangan-jangan konspirasi Ihsan ini. Jangan-jangan ini Ini kita anjing elit banget global sih, cuy. asli. Jangan bilang-bilang. Gue elit mitik. Anjir. Lu MBA San, makin botak aja. Anjing. Gak bisa dihindari itu. Oke. Nih, ini yang terakhir pengen gue lihat tuh ini nih. Ini keren sih. Yang gue lihat sih keren sih ini. Itu momen so sweet juga sih buat gue. Ya, Jangan nangis itu. 16 tahun Ya, sudah pergi persahabatan kita terjalani. Terlalu banyak cerita bahagia dan apa untuk dirangkum. Keren sih. Keren ya, itu istri gue dicium dong. Sama siapa? Sama si Adi ya? Oh, si Adi itu. Si Adi Iya, itu Adi. sengaja itu dia. Bisaan colongan. Colongan itu. Colongan, kunyong. Sama lu juga dicium. Lu juga nyium. nanti istri lu juga gua cium. Sok aja. Sok aja. Oke. Itu anaknya Sekarang yang Ihsan. apa ya? Kita lihat apakah posting pertamanya Ihsan juga.
Enggak lah. Kagak lah. Gua Oh, mah enggak ya? ini bertepuk sebelah tangan. Oh gitu. Oh kita banyak banget, Bay. Pertama gua apa ya? Banyak gua mah tukang pos. Trek, 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 trek. Oh ini. Tapi ada Isannya Tuh, kan? ada Enggak ada loh. Oh ini Isannya ada. paling depan. Blur. So sweet. Ada ya. So sweet ya, pas ya. Terus ini Teman Sunday gue. kemana nih Sunday? Sunday. Vokalisnya jadi asuransi kaya. Asuransi kaya. Gila, jadi sales asuransi dia. Oke. Ini umur berapa, Bay? Itu gua kuliah lah umur 20 tahun. Itu di mana ya kita main ya? Itu main nggak tahu ya di pensi Jakarta ya. Kayaknya deh. Ada lupa gua. aktivitas. Terlalu banyak panggung sih, sorry. Ini. Aku aja Di klub ya, Bay? itu di pantai tapi memang acaranya di klub pantai gitu sih, apa sih, beach club. Oh, Bali. Bukan, itu Bukan. di mana ya itu ya? Maldives. Bukan, udah lupa gua. Di Maldives. Asik. Nah, ini postingan terakhir Ciliwung. nih. Once upon a time, waktu pusing mikirin nikahan, mau di langit apa di dalam air. Tapi gue lihat lu kompak sih. Ah ini nih, Iya, Jo. gue pengen tanya nih. Ini gue pengen tanya sih. Masih aktif Bay? Gorean. Ini jadi kan kebetulan kalau misalkan gua kempo kan gerakan-gerakannya mirip-mirip kayak gini nih yang dipertandingkan. Cuma Iya. kan ini kan freestyle ya. Kalau misalkan di kemponya sendiri kan ada apa sih namanya? Ada gerakannya, ada rules-nya sendiri kan. Ada freestyle, ada basic kemponya. Nah, kebetulan kakak ipar gue itu si Yorik, dia kan suka bikin film-film pendek. Nah, kebetulan salah satunya itu dia pengen bikin pitch project untuk salah satu musisi luar tadinya. Oh. Ini adalah salah satu pitch video untuk dipresentasiin sama mereka. Oke. Cuma karena pandemi ini semuanya jadinya Kehambat, tahan. diundur. Tapi ketika tendernya menang, Bay, tendernya menang, apakah talentnya ya, pakai yang ini juga apa? Gitu. Dari mereka talentnya? Talentnya dari sini. Jadinya kalau misalkan kakak ipar gue ini video yang udah dimasukin ke sini, biasanya talentnya juga yang ada di sini. Cuma ini kan memang kayak coba-coba aja ya. Kalau misalkan buat pitching doang, kalau misalkan tembus alhamdulillah, kalau enggak ya enggak dapet gitu. Tapi cuma yang buat gue seneng-seneng aja. teknik kameramennya keren parah sih dari ODP-nya. Oh ini Wah, Nicholas Chin ini memang profesional banget cuy. Iya, kelihatan Orang banget ini sih. Nicholas Chin ini gila banget. Ih. Dia Gue lihat pembuat ini video nggak ada actingnya gitu, kayak beneran aja. beneran. Standar internasionalnya dapet sih. Dapet parah. Iya, cuma belum ada yang lirik aja Jo, kasihan. Ah ini nih. Kok ketawa lu biasa aja sih? Ketawa siapa? Ketawa lu. Gua. Iya. Kenapa? Nggak Harus kenapa-napa. gimana sih? Ini tuh bertiga ya kan, masih ada rokum ya gelas-gelasnya. Yoi. Masih ada Itu yang isinya komen Oh, nih. kasino bro itu. Oh iya. Ini yang komen siapa nih? Checklist biru. Allahu Akbar si Ican naik tembok sih, ampun katanya. Iya, tapi Wisan udah punya pacar ya, pacar baru ya. Iya, betul. Diseriusin San. Serius kan? Insya Allah. Iya. Serius. Buburu lah, gitu. San, Lagi Amin, corona doain aja kesempatan lu. Nggak perlu. apa? Sebenarnya kemarin nyokap gue ngomong kayak gitu. Iya. Nggak perlu Kan lagi resepsi kayak gini yang gua terlalu bingung. gimana gitu. Nothing to do. Nyokap gue cuma ngomong gini dengan Sundanya keluar. Gerak kawin dah. Katanya. Mumpung corona sih abang katanya. Gedung murah. Semuanya bener, murah. Asal lu bisa handle keluarga si ceweknya aja. Ya kan paling susah itu. Kalau kita pengennya santai-santai aja. Bener gak? Nggak terlalu wah. Iya.
Nah, lu nanya-nanya Ihsan kapan kawin, lu kapan, Jo? Anak SD lagi, jangan-jangan. Gua udah berkeluarga. Kemana aja lu? Bay. Oh iya, dia udah punya anak, gua lupa. Suwe lu. Lu mau kawin lagi? Jadi gue yang malu. Gue lupa lu privasi anak lu. Gue gara-gara ngobrol gini, gue mikirnya kita masih kuliah dong. Iya. Ini lu nggak denger kan, Han? Nggak apa-apa denger juga. Yang mana anak SD-nya? Ada istri lu. Nanti anak lu SD lu yang nganter lagi. Anjir, gue nggak pernah terjemput, cuy. Konspirasi. Monyet Ya, juga ya. ada yang cabul ya kan. Pertanyaannya, anak SD-nya sampai sekarang mau diajak jalan atau enggak? Kok lu sampai kepikiran sampai ke situ sih, Jo? Lu udah mikirin buat ngajarin anak SD lagi. Gila lu. Bukan. Lu pasti udah sediain anak permen- SD yang permen jus ya? dulu, kalau sekarang gue ajak jalan, masih mau lagi apa enggak? Ya udah enggak lah. Oh, enggak Lu ya. tidur di tempat. Yang enggak mau lah anak SD zaman dulu. Anak SD udah jadi dokter, suaminya Iya, benar, kerja benar. berat. Hidupnya ini lokal elit deh. Lokal elit dulu makan sama lu naiknya beca gitu, udah gitu bayar sendiri lagi. Iya, beca kecil Iya, tuh balik kan lagi. San. Beca kecilan dulu. Kalau misalnya dia masih mau jalan sama lu, paling barang-barang nostalgia yang lu bisa lu kasih apa sih? Pulpen narkoba, ya kan? Anjir, iya bener. Gitu ya. Suka gue isepin itu di kelas. Wow, wangi. Bener itu sih, bener gak sih? Konspirasi juga itu. Bener gak Gue sih? nggak tahu tuh. Kalau misalnya pulpen narkoba dijual seharga pulpen kemurahan kali. Murahan. Banyak yang beli ya. Iya. Banyak yang beli. Bang lagi bang Pulpen kurang, narkoba. ya kan? Kamu Mungkin Bang, niatnya lagi, buat Bang, niat kurang, jualan. kan? berapa lembar Niatnya sampai kurang? ngerusak. Kenapa, Bay? Mungkin niatnya bukan untuk dijual, niatnya untuk ngerusak. Tapi apakah Nih, elit seniat itu global. gitu? Elit lokal nih ngomong lagi. Ngerusak. Gue nggak Biar tahu pada- sih soalnya dulu biar gue anak sering kecil pada nyium gitu, goblok. tapi Orang tua biar nggak ada saingannya nanti. Oh, itu konspirasinya. Nah, itu konspirasinya. Kan sekarang kan ternyata pulpen narkoba gagal kan. Hmm. Ya, anak-anak zaman sekarang nih, anak kita nih banyak banget yang ngelawan orang-orang Orde Lama kan. Iya. Bener tau, Orang-orang lama. anak-anak kecil sekarang tuh pada lebih tengil dari kita dulu. Gue lebih tengil emang cuy. Seru. Yang salahnya di mana ya? Tua aja. Iya. Nggak tahu Atau kalau lu tengil. atau mungkin kita dulu nggak tahu kita tuh tengil juga. Enggak separah sekarang sih. Gue sadarin itu. Iya. Oke deh. Cuma lu lebih cabul aja ya. Ya enggak lah, Soe. Oke deh nih, udah nih kita udah mudahan aja deh. Nggak mau ah. Pesan-pesan, Lagi. pesan-pesan. Hah? Lagi. Iya, benar. Gue bohong, nggak bercanda. Oke, pesan-pesan untuk buat yang denger, yang nonton, untuk masalah mudik sekarang sama physical distancing yang masih berjalan kan, apa nih buat yang denger, yang nonton, siapa tahu ada yang denger, siapa tahu ada yang nonton. Abai, Kan dulu lah. Oh, Isan. gue dulu. Ini Gua nih dulu. 4G Indonesia. Isan, oke. gue dulu ya. Oke. Oke, pesan dari gue selamat hari Lebaran, minal aidin wal faidin. Stay safe semuanya teman-teman. Buat yang memaksakan untuk mudik silahkan, cuman jangan lupa dijaga higienis, tangannya dicuci, pakai masker, mandi, ya kan? Tetap SNI ya. Terus ya kalau seandainya kalian harus keluar, harus kerja, tolong kesafety-annya dipikirin. Jangan sampai ngerugiin orang lain, masker wajib dipakai, kegiatan tetap berlangsung silahkan. Iya. Terus jangan terlalu diambil pusing soal keputusan pemerintah. Kita yang penting bisa jaga diri sendiri sama keluarga kita. Iya. Terus lakuin apa yang semestinya gitu aja sih. Iya, benar. Terus Abai, apa Bay? Pesan-pesannya? Kalau gue pesan-pesannya, Hmm? kalau gua pesan-pesannya kepada semua manusia yang ada di bumi ini, udah terserah lu aja deh. Soalnya kalian kalau udah dikasih tahu juga masih susah dibilangin, udah masing-masing aja lah.
Yang penting tetap jaga kebersihan itu juga kalau mau, tetap jaga kesehatan itu juga kalau mau, tetap peduli sama semua manusia yang ada di samping kalian, yang terdekat kalian itu juga kalau mau. Udah terserah aja masing-masing. Pemerintah aja nggak didengerin, gimana pesan gua, Jo? Setidaknya mengingatkan. Ya. Cuma soalnya gini, ya lu mati juga lu yang rugi gitu kan. Iya. Gua sih nggak rugi gitu ya. Bener gak? Iya. Bener. Yaudah gitu aja. Thanks Ihsan, Abai. Sukses selalu. Sama-sama. Sehat-sehat, jaga kesehatan. Selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Ihsan, bye. Minal aidin. Ya, wal sehat-sehat faizin. selalu ya. Salam buat Dinda. Salam buat keluarga lu tadi. Sorry gua nggak tahu. Lupa gua. Yaudah, thank you, dadah. Dadah. Odol Podcast Online.